Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel seputar tutorial dan pembahasan jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yang lengkap setting konfigurasi di Windows Server mulai dari DHCP sampai sharing internet. Termasuk tentu di dalamnya ada DNS server, web server, dan FTP server. Seperti apa tutorialnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Oke, langsung kita masuk ke tutorialnya dan kita akan mulai dengan membuat virtual mesin menggunakan VirtualBox. Jadi kita akan menggunakan Windows Server 2009 dan Windows 10 sebagai kliennya. Oke, langsung saja kita klik New dan kemudian kita berikan nama di sini misalkan Windows Server. Windows Server, terus kemudian ini boleh langsung dipilih Windows Server 2019. Ya, ini kalau tidak ada boleh yang Windows 2012 atau yang lainnya. Sebenarnya sama saja, nggak ada masalah, ya. Dan ISO-nya bisa kita pilih di sini. Jika belum ada, silakan dicari Windows Server-nya. Ya, sini udah ada Windows Server. Ya, Windows Server, kemudian diklik open dan ini di skip saja, kemudian kita klik next. Dan ini akan kita tambahkan lebih banyak lagi, silakan sesuai dengan memori yang tersedia. Dan ini kita tambahkan lagi seperti ini. Kemudian ini biar lebih cepat saja dan disesuaikan dengan resource yang ada, ya. 2 boleh, ya 1 juga boleh. Ya, ini kemudian kita klik next. Selanjutnya kita klik next lagi dan finish. Untuk server kita buat 2 jaringan. Yang pertama adalah setting, kemudian klik network dan kita pilih yang bridge adapter. Kemudian yang keduanya kita pilih internal network. Jadi ada 2 interface yang kita setting. Yang pertama bridge adapter dan yang kedua adalah internal network. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat mesin baru sebagai kliennya. Ya, Windows 10. Dan ini kita pilih ISO-nya. Di sini sudah tersedia ISO-nya Windows 10. Kalau misalkan belum ada, klik order dan kita pilih yang Windows 10 ini. Oke, dan ini skip. Kemudian ini di checklist ya skipnya. Kemudian klik next. Ya, ini kita tambahkan boleh. Kemudian kita klik next lagi, dan klik finish. Oke, untuk kliennya kita klik setting. Dan pada bagian setting ini kita pilih network, kemudian adapternya kita pilih internal network. Ya, jadi yang adapter yang Windows 10 ini hanya 1. Internal network saja. Oke, jadi ini Windows 10 sebagai server, kemudian Windows servernya ini ada Windows 10 sebagai klien. Oke, 2 mesin sudah kita buat, langsung kita start saja. Kita berbarengan startnya biar installnya cepat ya. Kita tunggu, ini yang Windows servernya. Oke, kemudian kita jalankan lagi, kita jalankan lagi yang Windows 10-nya, start. Ini minimize saja. Jadi kita akan jalankan sekaligus 2. Oke, yang ini yang Windows Server dan ini yang Windows 10. Oke, untuk Windows Servernya kita pilih main language-nya English. Kemudian ini masih sama, kita English ya, dan ini klik next, install. Oke, sementara ini kita nunggu, kita beralih ke Windows 10 ya. Dan ini Windows 10-nya kita juga next ya, install. Oke, sementara ini nunggu, kita beralih juga ke Windows Server ya. Pada Windows Server ini kita pilih yang 2019 yang desktop experience ya. Jadi kita pilih yang Windows Server 2019 standar desktop experience ya. Klik next. Oke, kita tunggu. Ini kita klik accept.
Klik lagi next, dan ini kita pilih custom. Kemudian ini satu partisi saja sudah buat latihan mah ya. Kita klik next, dan ini tunggu sedang melakukan proses instalasi. Berikutnya kita beralih ke Windows 10, dan ini juga kita klik accept, klik next, dan kita pilih custom. Kemudian ini juga langsung saja kita klik next. Oke, ini dua-duanya sedang menginstalasi Windows Server dan Windows 10 sebagai kliennya. Pada tutorial pembelajaran kali ini kita akan mencoba membuat yang pertama DHCP server, kemudian DNS server, web server, FTP server dengan menggunakan Windows Server 2019. Ya. Ini proses instalasinya tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing ya. Nah, ini Windows 10 lebih cepat ya daripada Windows Server karena banyak paket aplikasi yang akan diinstal di Windows Server. Oke, masih berlangsung instalasi. Di Windows Server ini kita akan lebih gampang sekali mengkonfigurasi berbagai macam paket aplikasi server karena tinggal klik gitu ya, tidak seperti di Linux. Namun kenapa banyak orang lebih memilih Linux daripada Windows? Ternyata dilihat dari stabilitasnya. Jadi Linux lebih stabil daripada Windows. Tapi untuk pembelajaran bolehlah kita menggunakan Windows Server. Ya, nah seperti ini. Namun masih banyak juga yang menggunakan Windows Server, ya terutama lembaga-lembaga pemerintahan biasanya, ya. Oke, ini masih 46% dan yang ini sudah 96% untuk Windows 10-nya. Oke, yang Windows 10-nya sebentar lagi selesai. Ini tinggal proses finishing up dan ini minta restart. Kita restart aja, restart now. Ya, ini kita tunggu. Ini dibiarkan saja seperti ini. Oke, ini lagi proses booting untuk Windows 10-nya. Adapun Windows Server baru 62%. Ya, Windows 10-nya kembali melakukan booting. Ya. Ini proses instalasinya memang agak lama kalau untuk Windows 10 ya. Oke, nah ini kita pilih use express setting dan kita tunggu. Oke, kita masukkan di sini username-nya misalkan Supri ya dan klik next. Oke, ini tahap akhir dari instalasi. Oh iya, sambil ke Windows Server dan ini sudah selesai. Ya, Windows Server sudah selesai, kita restart now. Ya. Ya, sambil nunggu, ya semuanya tunggu ya. Jadi ini menunggu selesai dan ini proses instalasi masih berlangsung.
Oke, sama yang Windows Server juga sama, lagi proses konfigurasi. Dan ini Windows 10 tinggal sebentar lagi selesai ya. Let's start. Nah, Windows 10-nya sudah selesai. Oke, Windows 10 sudah selesai dan kita sekarang fokus beralih di Windows Server. Ya. Windows Server sedang melakukan booting. Ya, Windows Server Windows 10. Tampilannya sekilas sama ya. Karena memang basicnya Windows, semua ya sama. Ya. Apa yang membedakan antara Windows 10 dengan Windows Server itu hanya pada service yang disediakan. Ya, kalau Windows 10 tentu tidak menyediakan service untuk server. Sebaliknya server memang desain untuk melayani permintaan user. Ya. Oke, kalau minta seperti ini kita klik do this letter aja karena kita nggak punya produk key-nya. Dan kita masukkan password. Oke, password ini harus gabungan antara huruf besar, huruf kecil, dan karakter khusus ya, seperti tanda seru gitu ya, dan lainnya. Ya, misalnya saya di sini pakai tanda seru ya. Nah, ini pakai tanda seru. Jadi ada karakter khusus yang harus dimasukkan. Kalau enggak nanti nggak bisa. Intinya passwordnya harus benar-benar kuat. Gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan tanda khusus ya, karakter khusus, simbol ya. Oke, kita klik finish. Baiklah, proses instalasi Windows Servernya sudah selesai. Demikian juga Windows 10-nya sudah selesai. Dan kita akan langsung masuk ke konfigurasi Windows Server. Untuk masuk ke Windows Server kita perlu tekan CTRL Alt Delete. Ya, namun karena kita menggunakan VirtualBox, jadi kita klik menu Input, kemudian kita klik Keyboard, dan selanjutnya kita pilih Insert CTRL Alt Delete. Oke, kita masukkan passwordnya di sini yang tadi kita sudah buat. Pastikan passwordnya benar. Ya. Dan ini adalah tampilan. Sekilas tampilannya tidak jauh berbeda antara Windows 10 dan Windows Server. Yang membedakan bahwa Windows Server ada tampilan dashboard server manager seperti ini. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan setting interface, dan ini interface-nya ada dua. Interface-nya ada dua, satunya yang mengarah ke internet dan yang satunya nanti yang akan mengarah ke klien. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu mana yang mengarah ke internet dan yang mana mengarah ke klien. Caranya kita klik di sini, kemudian kita cmd ya seperti ini, dan kita coba ketik ipconfig. Oke ya, berarti yang Ethernet 2 ini mengarah ke internet karena menggunakan DHCP di sini, dan yang ini mengarah ke klien ya. Ini belum dapat IP ya. Oke, berarti ini kita tutup. Kita langsung klik kanan di networknya, sini klik kanan, kemudian klik open network. Kita klik check adapter. Nah, ini yang identifying ini kita klik kanan. Karena di sini kan udah dapat tadi ya, klik kanan, klik properties. Kemudian pada yang versi 4 ini kita masuk ke klik properties, dan di sini use the following IP. Oke, kita akan buat IP-nya di sini 192.168, misalkan kita menggunakan 100.1. Subnetnya seperti ini, klik aja langsung otomatis, dan ini kita klik OK, selanjutnya kita klik close. Nah, kalau kita tampilkan lagi di CMD, maka akan ada dua IP config seperti ini. Nah, yang ini adalah 100.1 dan yang ini yang ke internet menggunakan DHCP
klien ya. Oke, langkah pertama kita akan install service DHCP. Caranya klik add rule di sini. Kemudian kita klik next lagi, dan kita pilih DHCP server di sini. Kemudian kita klik add feature, ya terchecklist seperti ini dan klik next, kemudian klik next lagi, next dan install. Oke, ini sedang proses instalasi DHCP servernya, kita tunggu sampai selesai sampai sini ya. Oke, proses instalasi DHCP servernya sudah selesai dan selanjutnya kita klik close saja di sini. Langsung kita konfigurasi. Caranya klik menu tools dan kita pilih DHCP. Oke, pada pilihan DHCP ini kita klik di sini. Ya, ini boleh kita gedein aja biar kelihatan besar. Ini kita geser. Ya, ini ada versi 4. Ya, langkah pertama kita pastikan ya DHCP yang akan diberikan ke klien itu sesuai ya. Ini coba kita klik di sini. Klik kanan di sini ya. Klik kanan, klik tombol kanan. Ya, add remove binding. Oke, kalau misalkan di sini ada beberapa terchecklist semua, kita cukup checklist satu saja yang mengarah ke klien. Nah, di sini kan ada mengarah ke kliennya 100.1. Berarti sudah benar ya. Oke. Kemudian pada versi 4 ini kita klik new scope ya di sini. Klik kanan, tombol kanan berarti. Klik new scope. Oke, kita klik next dan ini kita misalkan buat DHCP untuk klien Windows misal ya. Next, ini kita tambahkan 192.168.100 misalkan kita akan berikan IP ke klien dimulai dari 11. Dan ini yang berapa banyak IP yang kita berikan, misalkan di akhirnya 192.168.100 misalkan sampai 100 lagi boleh. Ya. Dan selanjutnya kita klik next. Ya, kemudian ini kita klik next lagi. Dan gateway yang akan kita berikan karena nanti ini juga sebagai router, artinya internet yang ada di server ini akan kita sharing ke klien. Jadi klien nanti bisa internetan melalui server. Nah, maka server digunakan sebagai gateway-nya. Maka kita tambahkan 192.168.100.1 dan ini kita klik add. Klik next. Ya, pada domain ini karena ini juga berfungsi sebagai DNS server, maka nanti IP yang akan diberikan juga ditambahkan DNS server. Caranya kita masukkan DNS server yang dirinya sendiri 192.168.100.1 dan selanjutnya ini kita klik add. Kita tunggu. Ini kita klik yes saja. Dan yang 200-nya ini kita remove. Ini juga kita remove. Oke, yang tersisa hanya ini saja ya. Jadi yang ini udah nggak ada. Ya, klik next. Ya, ini kita kosongin, next, dan ini klik next, kemudian finish. Oke, sampai di sini instalasi paket DHCP server, ya termasuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, kita akan coba buktikan apakah ini berfungsi dengan benar atau tidak. Caranya kita masuk ke Windows 10 yang tadi kita install, sini. Kemudian kita masuk ke CMD, dan ini kita buatkan IP ya, IP config. Ini kita rilis dulu seperti ini, kemudian kita renew IP config renew. Apakah sudah dapat IP-nya? Oke, IP-nya sudah dapat ya, 192.168.100.11. Dan ini juga kita pastikan, coba kita masuk ke IP config/all. Oke, DNS-nya juga sudah mengarah 100.1. Berarti sudah berfungsi dengan baik DHCP server kita. Ya. Instalasi DHCP server sudah selesai. Ya, cukup gampang dan ini kita klik close saja. Langkah berikutnya kita akan coba install paket DNS server di Windows Server. Caranya klik add rule and feature. Kemudian kita klik next lagi.
next lagi, dan ini kita pilih DNS server. Klik add feature, ya seperti ini akan terchecklist, dan klik next, next lagi, kemudian klik install. Oke, proses instalasi akan berlangsung beberapa menit, kita tunggu sampai selesai. Oke, proses instalasi DNS server sudah selesai dan kita langsung close saja. Ya, berikutnya kita akan lakukan konfigurasi terhadap DNS server kita. Caranya gampang sekali. Klik menu tools, kemudian masuk ke DNS, dan selanjutnya ya ini kita masuk, ya boleh di sini klik kanan dulu, ya properties. Nah, di sini tersedia banyak sekali ya, dan kita pilih forwarders. Ya, ini kalau misalkan masih kosong, tadinya kan masih kosong ya. Kalau misalkan masih kosong, tinggal klik edit. Ya, nanti kalau sudah diklik edit, kita tambahkan di sini 8.8.8 ya, atau misalkan 8.8.4.4 gitu ya. Oke, ini sudah, ini validating, nanti bisa ke oke ya. Ya, kalau connect internetnya biasanya langsung oke, DNS Google. Ya, ini kayak gini, klik oke. Ya, ini udah terdetek 2 ya. Ya, klik apply. Jadi silakan buat 2 seperti ini. Ya, apply dan oke. Ya, kita akan buatkan forward lookup zone. Caranya klik kanan di sini. Klik tombol kanan di mouse. Klik tombol kanan. Klik kanan ya, new zone. Klik next. Next lagi. Kita akan buatkan zonnya misalkan supriyadi.net. Next. Next lagi. Next lagi. Finish. Nah, selanjutnya ini sudah terbuat satu. Kemudian reverse-nya juga kita buat. Caranya klik new zone pada reverse. Ya, terus dan kita masukkan IP-nya 192.168.100. Ya, selanjutnya nih kita klik next, dan finish. Oke, reverse-nya sudah selesai. Nah, kita akan buatkan satu hostname ya, satu domain di sini. Ya, caranya klik kanan di sini. Ya. Jadi klik tombol kanan di mouse ya, di sini klik kanan. Klik new host. Ini kita kosongin dan ini kita masukkan IP-nya. Karena nanti kita akan membuat web servernya di Windows server ini, maka kita akan tambahkan sini 192.168.100.1 IP dia. Ya. Dan ini kita klik add host. Oke. Dan dia selesai ya. Kita akan buatkan untuk domain untuk FTP karena kita juga nanti akan install FTP di sini. Maka kita klik kanan, klik new gname di sini ya, alias. Nah, di sini kemudian kita akan buatkan di sini FTP dan di sini kita masukkan ya supriyadi.net. Atau kalau misalkan nggak hafal, tinggal klik di sini browse, tambahkan forward sini, tambahkan lagi sini ya. Ya, kita klik OK dan OK. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat satu domain supriyadi.net dan FTP supriyadi.net. Ya. Nah, apakah sudah berhasil? Nah, untuk memastikan ini kita coba, boleh kita coba restart sini, klik kanan, all task, dan kita coba restart. Ya, paket DNS servernya. Ya, sudah di restart dan kita akan lakukan uji coba pada Windows 10 di sini. Nah, kita akan coba ketik ping, kita coba tes ya, ping supriyadi.net. Oke, sudah mengarah ke server. Nah, ini kenapa request timeout? Ya, karena di servernya ini menggunakan firewall sehingga tidak mengizinkan untuk di ping. Ya, supaya bisa replay, ini firewallnya boleh dimatiin di sini. Ya, atau nanti bisa di exclusion ya. Oke, misalkan kita matiin dulu, klik kanan sini atau klik sini. Kita masuk aja firewall. Nah, ini window defendernya. Ya, ini kan maju semua tuh, on semua ya. Jadi tinggal klik turn window. Ya, turn off, dan oke. Ini tutup. Ya, selanjutnya ini kita bisa ping dari sini. Coba kita ping lagi.
supriyadi.net. Oke, sudah reply. Demikian juga dengan FTP, ping ftp.supriyadi.net. Oke, sudah selesai. Nah, sampai di sini settingan DNS server itu sudah selesai. Jadi kalau misalkan kita mau buat alamat lagi, ya, ujang.net atau ujang.com misalkan, maka kita buat lagi seperti tadi, ya, klik kanan, new zone lagi, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi sampai di sini sudah selesai instalasi DNS server dan konfigurasinya di Windows Server. Ya, berikutnya kita akan masuk ke instalasi web server dan FTP server. Baiklah, kita akan lanjutkan ke instalasi web server. Ini kita tutup terlebih dahulu. Untuk menambahkan paket web server, di Windows itu kita menggunakan IIS, Internet Information Service. Caranya kita klik Add Rule and Features, kemudian kita klik Next, Next lagi, dan kita pilih web server IIS. Kita cari Internet Information Service, di sini ada web server IIS. Klik, kemudian klik Add Feature, klik Next, ya, kemudian ini langsung kita klik Next lagi, dan ini kita ada pilih, boleh kita checklist ini HTTP redirection, kemudian web DAP-nya, dan ada paket apa lagi yang bisa kita aktifkan, ya. Nah, kita juga boleh mengaktifkan langsung ke FTP servernya sini. Yap, oke ya. Nah, oke, jadi kita pilih FTP server juga. Nah, selesai dan kita klik next. Kemudian klik install dan kita tunggu prosesnya sampai selesai sampai sini semua. Yap, instalasi paket FTP dan web servernya sudah selesai dan kita langsung klik close. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Kita akan coba masuk ke tools dan kita masuk ke web server Internet Information Service IIS. Ya, sini ya. Nah, ini kita pilih Internet Information Service Manager. Klik sini. Oke. Nah, untuk memastikan apakah benar-benar sudah berjalan ataukah belum, ya, kita akan coba dulu di Windows ini, ya. Kita coba buka, ya, kita buka IP yang masuk mengarah ke sana ya. Tadi IP-nya 192.168.100.1. Lalu langsung nutup. Ya, kita coba masuk ya, 192.168.100.1. Nah, jadi ini menandakan bahwa paket web servernya sudah berhasil diinstal. Ya, sekarang kita akan buat virtual host untuk web supriyadi.net. Ya, termasuk kita akan coba buat satu halaman webnya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini kan kita coba buatkan. Ya, kita masuk ke server lagi. Caranya ini kita masuk ke sini, klik ya. Dan kita coba klik di sini ada site-nya. Ya. Kita akan buatkan website baru, caranya klik kanan, new website. Ya. Nah, kita masukkan di sini supriyadi.net. Kemudian ya direktorinya kita arahkan. Ya. Nah, direktorinya itu kita masukkan di C yang inetpub ya, di sini inetpub, kemudian di www.root. Nah, kita buatkan make new folder dan kita buatkan di sini supriyadi.net. Ya. Ini kita klik di sini. Ya, kemudian kita klik OK. Jadi kita buat folder di supriyadi.net, klik OK. Sehingga tampilannya seperti ini. Ya, dan hostname-nya kita akan masukkan di sini supriyadi.net. Ya, ini ya. supriyadi.net dan HTTP, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu. Ya, sudah selesai nih.
Dan kita akan buatkan contoh satu halaman supriyadi.net. Ya, caranya kita masuk ke sini dan kita akan lihat di sini ada di folder C, inetpub, dan ini kita pilih www.root, dan di sini ada supriyadi.net. Ini masih kosong. Nah, kita akan coba buatkan halaman indeks. Caranya kita pakai notepad. Ya, sini cari notepad ya, seperti ini. Misal kita akan buat satu halaman ya. Iya, center. Sini ya. Oke, silakan, selamat datang di website Supriyadi. Ya, kita tutup center. Ya. Selanjutnya nih kita akan save file, save as, dan kita pilih tempat penyimpanannya di C. Tadi di inetpub, double klik sini, www.root, double klik, dan kita pilih yang ini, double klik lagi. Dan kita kasih namanya di sini index.html. Nah, ini yang teks dokumennya, ini kita all file ya. Ya. Jadi tambahin gini, index.html, ya, kemudian ini all file dan klik save. Ya, ini kita boleh tutup ya, sehingga tampil seperti ini kan ya. Tutup lagi. Nah, kita akan lakukan uji coba di Windows 10 yang tadi di sini. Kita akan coba buka apakah sudah tampil ya, supriyadi.net. Oke, selamat datang di website Supriyadi. Nah, ini menandakan bahwa web server kita sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuatkan lagi yang baru, berarti kita buat lagi sama seperti tadi, klik new website dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke FTP server ya. Fungsinya FTP server itu supaya kita bisa mengupload website dari klien, tidak harus ke server, begitu ya, melalui protokol FTP. Ya, di FTP sebenarnya ada service terpisah. Jadi kalau misalkan mau buat FTP berarti kita tambahkan. Nah, karena tadi sudah ditambahkan, berarti kita masih ke sini. Ya, masih ke IIS website manajernya di sini. Caranya kita buat FTP di sini ya, di site-nya klik kanan, kita klik add FTP site. Ya. Nah, FTP site kita masukkan tadi alamatnya ftp.supriyadi.net. Nah, sesuai dengan yang tadi kita buat di awal DNS-nya. Nah, kemudian path-nya, nah kita masukkan ke yang website kita. Ya, di inetpub tadi. Kemudian di sini dan kita pilih yang supriyadi.net. Ya, klik OK. Ya, kemudian klik next. Ya, dan ini pilih no SSL saja. Ya, terus kemudian kita klik next. Ya, dan selanjutnya kita akan buatkan username-nya. Ya, jadi kita pilihnya di sini basic. Ya, basic ya di sininya. Kemudian kita pilih yang ya username ini sedikit specify username. Ya, username-nya kita akan buatkan nanti. Ini misalkan username-nya Supri. Ya. Permisinya read and write. Ya, ini kita pilih basic, specify user, gini yang ini ya. Kemudian kita klik Supri, ini read and write, dan kita pilih finish. Ya. Ini sudah aktif FTP-nya. Langkah berikutnya kita akan buatkan username untuk FTP ini. Caranya ya, ini boleh kita tutup. Ya. Caranya kita masuk ke sini, di klik kanan, di tombol startnya klik kanan, kemudian kita pilih ya komputer manajemen sini. Ya. Nah, pada komputer manajemen ini kita pilih yang local user. Ya, ini kita pilih double klik usernya. Nah, di user ini kita klik kanan, add user. Nah, tadi user kita buatkan Supri. Oke, full name-nya misalkan Supriyadi. Nah, ini passwordnya, lagi-lagi passwordnya
harus menggunakan perpaduan antara huruf besar kecil dan karakter atau simbol. Ya, satu ya, misalkan ya. Ini kita klik ini. Ya, kemudian kita pilih password never expire, artinya dia akan terus-terusan menggunakan password ini. Kita klik create. Oke, close. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya kita akan mengatur kepemilikan dari folder yang tadi kita buat. Caranya klik masuk sini. Ya. Kemudian masuk ke C dan init sini supaya nanti bisa read and write ya. Double klik di sini. Dan pada supriyadi.net ini kita caranya klik kanan, properties, dan pada bagian security sini klik, kita akan edit security-nya. Kemudian kita tambahkan add. Nah, kita cari usernya. Ya, caranya sini advan. Nah, kita cari namanya di sini find. Cari user yang tadi kita buat, namanya Supri. Disesuaikan dengan user masing-masing. Nah, ini ya yang tadi dibuat Supri. Oke. Oke lagi. Nah, mana pada bagian Supri sini, ini kita klik allow. Ya, full control. Artinya dia bisa modify, read and write dan sebagainya gitu ya. Oke, kita klik apply dan oke. Oke. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa akses FTP-nya. Ya, di klien ini bisa akses. Caranya di klien Windows 10 kita bisa masukkan misalkan di sini dan kita bisa akses di sini. Caranya ya FTP ini misalkan tadi supri@ftp.supriyadi.net. Ya, alamatnya disesuaikan tadi yang kita buat ya. Oke, dan ini minta password. Nah, passwordnya yang tadi kita buat. Oke, dan ini halaman indeks yang tadi kita buat di sini ya di Windows Server. Dan kita bisa menambahkan halaman baru di sini. Ya. Nah, kita akan coba buat halaman baru. Ya, kemudian supaya ini bisa masuk ke sini sebagai drive, ya ini mungkin bisa dibuatkan map network drive-nya. Bisa apa enggak ya? Sini. Oh, nggak bisa ya. Oke, nanti kita copy aja. Nah, kita coba buat halaman baru misalkan. Ya, kita buat notepad. Nah, ini ya. Ya. Misalkan di sini ini adalah contoh halaman website yang di-upload dari klien ke server. Misal ya, ini mah terserah apa aja. Nah, ini kita coba masuk save as, file save as. Ya, dan kita akan coba simpan dulu di download atau di dokumen. Ya, namanya coba.html. Ini kita klik all file. Nah, seperti ini ya, coba.html, ini all file, kita klik save. Nah, ini kita tutup. Nah, posisi filenya itu kan ada di, kita buka lagi sini coba. Dokumen ya tadi ya. Nah, ini coba.net. Nah, kita akan copy dari sini ke FTP kita. Caranya ini tinggal kita klik kanan, copy, dan di sini klik kanan, paste. Oke, nah di sini sudah ada, otomatis di server juga ada. Kalau kita lihat di server, ya. Nah, ini sudah ada ya coba.net. Artinya kita bisa mengupload ya file dari FTP client dari dari klien ke server. Jadi tidak harus kita membuat websitenya di server, tapi kita buatnya di kliennya masing-masing. Dan ini bisa kita akses. Ya, kita akan coba di sini supriyadi.net, misalkan coba.html. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah halaman website. Ya. Oke, sampai di sini sudah selesai instalasi mulai dari DHCP, kemudian DNS, ya, web,
dan FTP ya. Tetapi kalau kliennya kita mau pakai browsing untuk internet nggak bisa tentunya. Kalau kita buka google.com dia nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena internet yang ada di klien di server belum di sharing. Nah untuk itu kita langkah terakhir adalah kita akan coba sharing internet dari server ke klien. Oke, ini adalah langkah terakhir dari tutorial kita. Kita akan sharing internet dari server ke klien. Oke, seperti apa? Langsung saja, dan ini sangat gampang sekali. Caranya kita klik kanan di sini, Open Network, dan kita klik Change Adapter Option. Nah, kita lihat mana yang sudah connect ke internet. Tuh, yang connect ke internet kan yang ini ya, yang tadi yang Ethernet 2. Caranya di sini klik kanan, kemudian klik Properties, dan kita klik sharing di sini. Kemudian klik allow dan klik OK. Ini kita boleh klik yes. Ya, nanti alamat IP-nya kita rubah lagi ya. Yes. Dan selanjutnya ini sudah berhasil di-share. Selanjutnya yang ini kita klik kanan lagi. Ya, yang satunya lagi ya. Ya, klik kanan properties. IP-nya kita rubah ke semula. Balikin lagi ke semula. Properties. Nah, ini karena 137 tadi kan. Kita balikin jadi 100.1 ya kan gitu ya. Oke, kemudian 100.1 diklik oke. Oke, kemudian klik close ya, dan ini kita coba window ke window kliennya Windows 10 ya. Di CMD yang tadi kita coba cek ya ping google.com. Oke, sudah bisa sekarang ya. Dan otomatis kalau kita klik browsing di sini, coba refresh. Sudah bisa internetnya. Jadi di samping kita bisa buka yang website ini, ya kan, yang lokal kita juga bisa buka internet, ya. Segitu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.